Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Komat Kamit video. Kali ini untuk si Babang Puri-Puri Prisoner, waifu kita bersama ya. Beliau akan keluar di roda kebahagiaan. Sangat disayangkan keluarnya bukan banner, melainkan roda kebahagiaan. Cuman di satu sisi, satu roda lagi itu tidak akan bisa dihindari DC. Jadi menurut gua pribadi, waifu kita masuk ke roda itu lebih baik ketimbang waifu kita ke banner. Kenapa? Karena persentase UR masuk ke roda itu semakin besar bila mana bulan depan ternyata bannernya waifu kita. Seperti itu. Cuman tetap sangat disayangkan ada fitur roda kebahagiaan. Sangat disayangkan. Langsung saja kita skill set dulu ya. Skill 1 ampas, jadi lupakan saja. Skill 2 nya 750, berkipsek 900. 900 itu so-so lah ya, so-so. Kalau ini SSR plus pertama kalian, tidak rekomen karena ini utility unit. Cuman kan ini wheel, jadi tidak masuk kriteria lagi. Mau diambil silakan, enggak ya silakan, tergantung kalian. Intinya kalau SSR plus pertama ya oke lah 900%. Cuman kalau dibandingkan top tier lain kayak King Glory Bass, wah ini termasuk medium sekenceng-kencengnya. Tapi bukan itu nilai jual si PvP, melainkan inflict charm-nya ini. Inflict charm ke target tersebut juga. Charm itu orang itu akan keluar dari arena, setelah itu akan melakukan ulti ke timnya sendiri. Setelah itu dia akan kembali after the target turn. Misalnya yang dicipok tadi targetnya masih lama, dia akan tetap di luar arena sampai target tersebut balik kembali. Nah terus kalau misalnya sebelum target itu kembali, si Puri-Puri ternyata ulti kembali, entah dari Krul, entah disuruh sama Deep Seeking, orang yang tercipok kedua ini ke register sebagai charm target. Kena juga charm, tapi tidak langsung keluar dari arena. Hanya satu unit dari tiap masing-masing tim yang bisa keluar oleh efek charm. Dan bila mana yang target pertama tadi gilirannya lebih lama dari target kedua, berarti charm di target kedua langsung selesai, expired, tidak terjadi. Tapi bila ternyata target pertamanya gilirannya lebih dulu daripada target kedua, ketika target pertama kembali, target kedua langsung menggantikan posisi target pertama menjadi charm unit, atau yang keluar arena juga menggantikan target pertama tadi. Seperti itu. Bisa terjadi charm berkali-kali di satu round, tapi yang keluar arena hanya satu ya. Terus yang keluar arena tadi setelah ulti ke tim musuh, any effect dan triggerable passive akan dianggap PPP yang menggunakan. Maksudnya gimana bang? Misalnya mencipok si Aloy-nya keluar arena terus ulti ke tim musuh, PPP akan ngisi special guard seperti itu. Atau misalnya Deep Seeking ulti, PPP akan create special guard-nya karena ada 600% attack-nya sih Deep Seeking jadi special guard itu. Plus, selagi Deep Seeking ada di luar atau dalam kondisi charm, bila teman PPP jalan dan si Deep Seeking-nya misalnya awaken 1, si PPP akan bisa trigger combo attack dengan temennya sekolom. Betul sekali, tapi hanya yang triggerable ya. Bedanya apa sih bang? Overall pasif dengan triggerable itu. Triggerable itu sesuatu yang ada triggernya, ada tombolnya. Tombolnya apa sih Deep Seeking? Saat temen jalan. Terus yang nggak ada tombol tuh gimana bang? Special reflect dan special berserknya si Aloy itu tidak ada tombolnya. Pertandingan mulai langsung dikasih, tidak ada trigger men-trigger, tidak ada tombol menombol. Itu tidak bisa diambil atau di copy si PPP. Cuman kalau ada tombolnya atau ada trigger prosesnya, itu bisa. Seperti itu ya geng. Iya betul, Melza kalau diculik bisa revive juga temennya si PPP. PM sih gua sampai sekarang nggak ketemu yang PM diculik terus temennya PPP mati. Kemungkinan bisa juga karena awaken pasifnya si PM juga trigger version. Setiap teman mati akan ke trigger efek revive-nya. Kemungkinan besar bisa, secara teori jujur gue nggak nemu.
Mungkin nanti DC kita lihat ada mungkin. Kalau ultra ulti ada juga Inflict Stun. Stunnya dia juga stun premium. Bukan special stun sih, lebih ke mekanismenya maksud gua. Memang apa bedanya bang? Kayak si Gale itu basic ya stunnya. Jadi kalau misalnya crawl itu ribet lah, harus yang tim kita yang jalan pada saat si Gale mau crawl, dan yang ke stun yang diserang tim kita, seperti itu. Ribet, ada videonya kalau kalian mau cari aja Gale stun di channel gua. Kalau si PPP dia crawl sekalipun ke target random itu tetap stun langsung sekolom, kacau memang. Cuman ya itu tadi, dia akan ngabisin jatah 4 stun per round itu. 4 stun per round. Kalau misalnya kalian punya Metal Knight Ultra Ulti, ini bisa menghabisi jatah stunnya. Pasifnya ini juga nih nilai jualnya lagi nih. Reduce DOT damage dari musuh. Permanen. Terus dia juga self immune to charm. 50% achievable lah ya, apalagi dia ini SSR plus Omnisat kan banyak. Kalau berkeepsake bisa ke 60%. Wow, 60% diskon hari raya ya. Tinggal 40% damage DOT. Awaken pasif, self dan same row allies. Jadi hanya serow dia dan teman serow dapat 30%. Kalau awaken 2 jadi all allies 40%. Dan sama aja 3 round juga. Cuma 3 round itu sangat-sangat so-so banget sih. Sangat-sangat oke banget menurut gue. Inflict special injury loh, jangan lupa dia juga bisa inflict special injury. After move sama kayak Watchdog Man, harus betul-betul dia jalan. Terus kalau awaken 2-nya pertimbangkan sama char-char yang sudah ada non crit damage free-nya. Karena tipenya buff, kalau sama buff-nya itu tidak bisa stack. Kecuali stat ya. Stat itu apa yang kayak mastery ya. Mastery kan stat langsung ke stat. Kalau ini kan buff. Buff yang sama tidak bisa terjadi, tidak bisa stack lebih tepatnya. Tidak bisa terjadi keduanya bersamaan. Terus sama kalau ada yang rencana ambil keepsake-nya G4 juga pertimbangkan. Awaken 2-nya itu sama dengan buff yang akan dikasih Ultra Ulti G4. Walau lebih tinggian si PPP sih, cuman kan G4 kan setiap ulti akan selalu renew ya. Kecuali kena silent, kasarnya bisa lah ya. Kecuali kena silent dan sticky lebih tepatnya. Kalau silent doang si G4 ini worth untuk dipasang cruel. Cruel juga bisa kan? Nah itu. Ya kan? Ini pertimbangan. Makanya gua nggak nyaranin awaken 2 si PPP ini. Soalnya udah ada di char lain. Si Suiryu juga ada non crit damage free. Diri sendiri terus nanti jadi serow. Ini buff gearnya sebenarnya attack gitu, dia scalingnya kan. Cuman karena gue bilang tadi sekenceng-kencengnya dianggap medium, kurang worth di build attack. Biarin dia agak lama di arena untuk mencipok tim musuh ya. Opsionalnya speed, tapi nggak terlalu perlu lah ya. Ini lebih ke supaya secepatnya dia jalan. Karena sejujurnya si PPP ini tidak worth it dikasih buff speed dari speedster kalian. Makanya dia biasanya di luar dari row-nya speedster. Nah, dikasih speed persen ini supaya dia jalan lebih cepat setidaknya dari orang-orang normal yang tanpa speedster. Untuk nge-inflict special injury-nya itu. Tapi lebih prioritasnya HP ya. Ini HP terus red free ya, kayak bonus damage red free, bonus damage free, terus damage free kayak gitu. Ini juga sama HP opsional, ini lebih ke kayak ya misalnya di late game tinggal mungkin atomic ya. Kan sekarang lagi ada beberapa yang pakai atomic untuk pertahanan. Setidaknya damage-nya 900%-nya masuk full lah ya, masuk full atau sebagian besar karena kritikal seperti itu. Terus tujuan utama kedua bukan hanya untuk atomic nggak sebanyak itu yang pakai ya. Apalagi yang bikin tank buat bertahan tembok Cina, strategi tembok Cina. Lebih ke juga satu lagi kalau kalian punya awaken 2 alloy juga bagus. Soalnya kan burst damage bisa crit. Cuman itu semua jatuhnya ke opsional karena situasional, tidak selalu ya. Makanya lebih ke rekomendasiin HP. Tentunya gua fans garis keras si Drive Knight. Ini sigil bersama. Terus untuk value-nya PVP dia lebih rendah daripada Metal Knight sih. Metal Knight lebih tinggi karena langsung mendisable, sedangkan PVP hanya ngediskon. Cuman
sampai sekarang masih kepake si PVP kasarnya. Lebih lama dia, lebih sustain dia di dunia permetaan. Sebagai support ya, bukan sebagai carry di meta ini. Terus ini yang full set. Awaken 2-nya kurang menurut gua. Pertimbangkan keepsake-nya saja. Kalau mau di full set kira-kira seperti ini. PvE ya buat kontrol-kontrol sedikit-sedikit lah ya. Sama kalau di keepsake kan bisa stun kolom itu lumayan juga. Walau tidak se ekstrim Metal Knight tapi bisa lah jadi controller. Walau tidak bisa jadi main carry, main DPS. PVB juga so-so lah ya, apalagi dia kan normal damage masih bisa diakalin walau angkanya kecil. Medium lah gua kasih ini ya. Kasih subjective point kita anggap medium. Nah, PVP itu unit only sudah rekomen. Kalau bisa di keepsake silakan. PvE juga sama. Sedangkan PVB butuh keepsake lah ya. Kalau PVB 750 mah ya elah. Terlalu gimana? Hampir dikit lagi sama SR Plus. SR sorry, kok SR Plus? Ini si puri-puri, ini si Metal Knight nih. Tuh, perbandingan ya. Tinggian Metal Knight, cuman Metal Knight kan hanya ke special corrode seperti itu dan combo attack. Sedangkan si puri-puri overall ke DOT seluruhnya. Walau tidak membunuh tapi men-tackle-nya lumayan signifikan, apalagi kalau berkeepsake. Ungu 5 60% cuy. Bener-bener diskon hari raya ya. PVB tentunya nggak bisa yang ini. Ini si Malika. Jauh sekali namanya ini char ini ya. Char top tier-nya ini. Nah, ini ke Malika nih perbandingannya tuh. Untuk si utility unitnya si PVP ini sendiri, walau tidak seperti si MK yang langsung mematikan duo lelembu hijau, cuman setidaknya diskonnya bisa banget ngebantu tim kalian menghindari di one shot si terumbu karang itu ya, si lelembu hijau. Walau tidak seefektif si MK. Cuman selain kita bahas dua lelembu hijau, si puri-puri juga bisa reducing incoming UR unit Tatsu dan apalagi The Notorious G4. Itu sih bagusnya PVP. Lama dia sampai ke Notorious G4 ini muncul sekalipun, si PVP bisa ngebantu tim kalian bertahan. Itu bagusnya. Di bagian sini ya, DOT-nya sama non-crit damage free, tapi lebih ke yang sininya sih. Itu dia makanya yang gue bilang kemarin, kalian perlunya langsung ngekill dua lelembu hijau itu, atau yang diskon sedikit-sedikit tapi bisa dipakai lebih lama. Seperti video kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya kalau kita menyinggung PVP atau MK. Terus ini line up-nya ya. Ini line up-nya yang basic sebenarnya ini tidak rekomen karena kalian butuh carry atau minimal kasih di sini G4 lah ya. Terus rule-nya tentu di hero saat ini biar dia bisa cipok kanan cipok kiri. Ini line up utamanya, biasanya seperti ini kemarin. Terus ini honorable mention ya, ini bukan line up recommended. Ini honorable mention karena yang ngasih special injury ada dua, bisa seperti ini, cuman sangat situasional atau bisa dibilang niche. Bisa dibilang niche. Kenapa? Karena kalau si Watchdog-nya ke stun atau puri-purinya ke stun, mereka hanya jalan via cruel. Hanya jalan dari cruel, tidak inflict special injury. Cuman bila mana musuh tidak ada ini, tidak ada Metal Knight atau si Watchdog-man dan puri-purinya jalan keduanya, wah, yang barisan depan semuanya kena special injury. Terus dua belakang juga kena. Hanya tengah belakang yang tidak kena. Dan hanya tengah belakang yang bisa cruel. Sedih ya, sedih. Cuman di satu sisi selain menghindari MK, lawan dua lelembu hijaunya juga ya itu tadi, ke diskon. Tidak seefektif seperti MK, tapi bisa kasarnya. Cuman tim line up yang paling kanan ini malah jadi menghindari Metal Knight. Jadi lucu ya, daripada seperti ini masih tetap enakan masukin Gruriba sekalian bila kondisinya nggak ada Metal Knight, tapi hanya honorable mention. Intinya yang paling fix itu yang tengah sih. Tapi kalau di arena tentunya honorable mention ini bisa berguna. Kan di arena bisa nyerang berkali-kali, tidak seperti EBZ. Di arena lihat tim, wah nggak ada MK nih,
Bisa lah misalnya nggak punya Glory Bus tapi punyanya Watchdogman. Seperti itu. Selesai ya, selesai. Oke, menurut gua pull atau skip kalau kalian nggak punya Metal Knight dan mau bersedia spend, ini worth untuk di pull. Menggantikan posisi MK sebagai controller, begitu juga untuk ngediskon-diskonin DOT. Kalau kalian sudah ada MK, baru bisa dipertimbangkan mau ambil atau tidaknya. Kalau memang masih mau ambil, sudah ada MK sekalipun, polos saja bisa, polos saja bisa. Intinya ini sebagus-bagusnya caranya tetap masih utility unit. Utility unit itu setelah core dan carry. Core dan carry dulu baru dia. Apalagi misalnya kalian belum punya carry, spendingnya untuk black ticket saja kasarnya, misal mau top up sekalipun. Seperti itu menurut gua ya, menurut gua. Cuman kalau kalian udah ada carry, mungkin Alloy Awaken 2 atau berencana mau ngambil G4 dan Suiryu sekalipun, ditambah ini makin-makin ya. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.